Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riga Ferali Al-Hakim, mahasiswa Universitas Cyber Asia, akan menjelaskan tentang analisis jurnal Establishment of Production Standards for Web-Based Metaverse Content, focusing on accessibility and HCI atau Human Computer Interaction. Guna memenuhi nilai UTS metodologi riset, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Dr. Andes Ucuk Darussalam. Pendahuluan, Metaverse adalah dunia virtual 3 dimensi yang memungkinkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya secara digital mirip dengan dunia nyata. Teknologi ini semakin banyak digunakan di berbagai bidang seperti medis, pertahanan, pendidikan, dan simulasi pelatihan. Namun, pengembangan konten metaverse selama ini masih bergantung pada perangkat keras berperforma tinggi seperti PC atau personal komputer kelas atas dan headset VR yang mahal. Seiring berkembangnya teknologi web dan integrasi metaverse berbasis web, dengan media sosial, muncul tren pengembangan konten metaverse berbasis web yang lebih mudah diakses tanpa perangkat khusus. Tantangan utama dari pendekatan ini adalah memastikan aksesibilitas dan desain interaksi manusia komputer atau human computer interaction yang optimal agar pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok yang kurang familiar dengan teknologi tinggi seperti orang tua, dapat menggunakan konten metaverse ini dengan nyaman dan efektif. Yang pertama, research gap yang diusulkan di dalam paper. Research gap-nya, jurnal ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan pengembangan konten metaverse khususnya yang berbasis web, yaitu yang pertama, fokus penelitian sebelumnya lebih banyak pada perangkat keras berperforma tinggi seperti PC, kelas atas, dan headset VR atau HMD, sehingga kurang memperhatikan platform web yang lebih ringan dan lebih mudah untuk diakses. Lalu kurangnya standar produksi yang dioptimalkan untuk konten metaverse itu sendiri yang berbasis web, yang dapat diakses oleh pengguna dengan perangkat keras yang standar tanpa memerlukan perangkat khusus. Lalu aksesibilitas pengguna, terutama kelompok yang kurang familiar dengan teknologi tinggi, misalnya seperti orang tua, masih menjadi tantangan besar karena desain, user experience, dan user interface atau UX dan UI, dan HCI atau Human Computer Interaction yang belum optimal untuk platform web. Evaluasi pengalaman pengguna pada konten metaverse berbasis web ini masih sangatlah minim, terutama menggunakan alat evaluasi yang terstandarisasi seperti Game Experience Questionnaire atau GEQ. Gap utama adalah kebutuhan akan standar produksi yang praktis dan efektif untuk konten metaverse berbasis web yang inklusif dan mudah diakses, serta bukti empiris yang mendukung aktivitas standar tersebut. Yang kedua, kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Yang pertama, yaitu ketergantungan pada perangkat keras yang berperforma tinggi. Banyaknya penelitian yang fokus pada peningkatan visual dan performa di PC dan perangkat VR kelas atas, sehingga tidak cocok untuk platform web yang lebih ringan. Kurangnya perhatian pada aksesibilitas.
Metode yang ada kurang mempertimbangkan pengguna dengan keterbatasan perangkat atau kemampuan teknologi, sehingga user experience dan user interface-nya tidak inklusif. Lalu standar pengembangan yang belum terdefinisi dengan jelas untuk platform web. Sebagian besar metodologinya pengembangan metaverse ini masih bersifat umum dan tidak spesifik untuk web-based metaverse. Lalu evaluasi pengalaman pengguna yang terbatas, banyak studi tidak menggunakan alat evaluasi yang komprehensif dan berstandarisasi seperti Game Experience Questionnaire atau GEQ untuk mengukur pengalaman pengguna secara objektif. Kurangnya pengujian secara empiris dengan pengguna yang nyata. Banyak metode ini hanya diuji secara teknis tanpa melibatkan pengguna dalam skala yang membedai untuk validasi user experience dan user interface-nya, dan dari segi aksesibilitasnya juga. Lalu yang ketiga, usulan metode penelitian untuk mengatasi kelemahan common methods. Yang pertama, pengembangan standar produksi khusus untuk konten metaverse berbasis web yang mengadaptasi metodologi pengembangan metaverse yang sudah ada, namun disesuaikan agar dapat berjalan optimal di platform web tanpa memerlukan perangkat keras yang khusus. Lalu redesign konten VR tradisional yang menjadi konten metaverse berbasis web atau metaverse build yang lebih ringan dan tentunya mudah untuk diakses. Lalu fokus pada aksesibilitas dan HCI dalam desain UX atau UI-nya, dengan memperhatikan kebutuhan pengguna yang beragam, termasuk mereka yang tidak memiliki perangkat yang canggih. Lalu pengujian empiris dengan melibatkan 25 partisipan nyata yang mencoba kedua versi konten, VR Build dan Metaverse Build, secara bersamaan. Penggunaan Game Experience Questionnaire atau GEQ sebagai alat evaluasi pengalaman pengguna yang membagi pengalaman menjadi skala positif dan negatif, memberikan data kuantitatif yang objektif. Lalu analisis komparatif antara VR Build dan Metaverse Build untuk mengatur efektivitas standar produksi yang diusulkan. Lalu yang keempat adalah keunggulan metode usulan. Keunggulan metode usulan yaitu yang pertama ada aksesibilitas tinggi, yaitu standar produksi yang memungkinkan konten metaverse diakses melalui web tanpa perangkat khusus. UX atau UI yang berbasis Human Computer Interaction atau HCI, desain interaksi manusia komputer yang terperinci meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna. Pengujian empiris melibatkan pengguna nyata untuk memvalidasi pengalaman, bukan hanya pengujian teknis. Evaluasi terstandarisasi. Penggunaan GEQ memberikan data yang valid dan dapat dibandingkan secara objektif. Yang kelima, praktikalitas, yaitu standar yang dihasilkan dapat langsung diterapkan. Lalu yang terakhir adalah efisiensi kinerja. Konten yang dihasilkan harus lebih ringan dan dapat berjalan dengan lancar di perangkat dengan spesifik yang memang rendah. Lalu yang kelima adalah hasil dari metode usulan. Apakah mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul. Pengalaman pengguna atau user experience pada Metaverse Build web-based menunjukkan skor GEQ positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan VR Build yang berbasis perangkat keras khusus. Parameter aksesibilitas meningkatkan signifikan karena konten dapat diakses dengan perangkat standar tanpa memerlukan adanya headset VR atau PC yang berperforma tinggi. Lalu pengujian empiris dengan 25 partisipan menunjukkan bahwa adanya Metaverse Build lebih mudah digunakan dan lebih inklusif, terutama bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi VR.
Kinerja konten Metaverse Build lebih stabil dan ringan, sehingga mengurangi hambatan teknis yang sering ditemui pada metode konvensional. Meskipun VR Build unggul dalam aspek visual dan imersi, Metaverse Build unggul dalam aspek aksesibilitas dan kemudahan penggunaan, yang merupakan fokus utama dari penelitian ini. Metode usulan tidak hanya mengatasi kelemahan metode konvensional, tetapi juga memberikan parameter yang lebih unggul dalam konteks aksesibilitas dan pengalaman pengguna pada platform web. Yang keenam, temuan atau findings dari hasil penelitian di dalam paper ini. Yang pertama, standar produksi yang diusulkan berhasil menciptakan konten metaverse berbasis web yang lebih inklusif dan mudah diakses, tanpa mengorbankan kualitas pengalaman pengguna secara signifikan. Penggunaan Game Experience Questionnaire atau GEQ sebagai alat evaluasi memberikan gambaran yang objektif tentang bagaimana pengalaman pengguna yang dapat menjadi standar evaluasi di penelitian selanjutnya. Metode pengembangan yang mengadaptasi konten VR tradisional ke platform web terbukti visible dan efektif, membuka peluang pengembangan metaverse yang lebih luas dan demokratis. Pengujian empiris dengan pengguna nyata menegaskan pentingnya fokus pada aksesibilitas dan human-computer interaction dalam desain metaverse, terutama untuk menjangkau kelompok pengguna yang lebih luas lagi. Penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan standar produksi konten metaverse berbasis web yang dapat diadopsi secara luas oleh pengembang dan peneliti. Temuan ini juga menyoroti kebutuhan untuk terus mengembangkan alat evaluasi dan metodologi yang lebih komprehensif dan metaverse berbasis web di masa depan. Kesimpulannya adalah penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengisi gap terkait riset pengembangan konten metaverse berbasis web dengan fokus pada aksesibilitas dan HCI. Metode yang diusulkan tidak hanya mengatasi kelemahan metode konvensional yang bergantung pada perangkat keras khusus, tetapi juga menghasilkan standar produksi yang praktis dan dapat diakses oleh berbagai kalangan pengguna. Evaluasi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa metode ini unggul dalam aksesibilitas dan pengalaman pengguna, sekaligus membuka peluang pengembangan metaverse yang lebih inklusif dan demokratis.